Shalom, Horas Madi Tasalutna, Bapak, Ibu, dan adik-adik Naposo yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam ibadah kita siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita boleh bersaat teduh sebentar. Amin. Mari kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 21 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati, mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan dari orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan di minggu ini diambil dari titah yang ke-6 dengan artinya, demikian hukum Tuhan. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak sayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus. Oleh sebab anak-Mu,
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sampai berapa kali ku harus mengampuni saudaraku apabila ia menyakiti atau berbuat dosa kepadaku. Apakah sampai 7 kali seperti yang dipertanyakan Petrus, dan kemudian Yesus berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali pengampunan adalah tak henti-henti seperti Bapa di surga mengampuni dosa kita. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali pengampunan adalah tak henti-henti seperti Bapa di surga mengampuni dosa kita, agar kita pun mengasihi sesama dan selalu mengampuninya. Andaikan kita tidak melakukan
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita membacanya secara responsoria. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya yang telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Andaikan Yesus kau bukan diriku, tetap kau berikan darahmu bagiku, ku mana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Ku tahu sungguh siapa penghiburku, tak ada hati seperti hatimu. Kaulah ya Tuhan, Kau yang Maha Kasih, lain tiada lagi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Amang Inang, Naposo Bulung, dan remaja yang ada di gereja ataupun mengikuti ibadah melalui YouTube. Warta jemaat bagi kita pada hari Minggu ini, 10 April 2022. Nama minggu hari ini adalah Minggu Palmarum, yang artinya Pesta Palma atau Mare-Mare. Dan tema khotbah pada hari Minggu ini adalah Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Warta yang pertama, penyerahan tanda kasih. Pada hari ini, Minggu 10 April 2022, di kebaktian pukul 7.30 WIB, telah dilaksanakan acara penyerahan tanda kasih kepada keluarga Nyonya Sintua EM Tambunan Boru Purba dari Banjar, Pondok Cabe, Legoso. Warta kedua, baptisan kudus. Pada hari ini, Minggu 10 April 2022, dalam kebaktian Minggu siang pukul 10.30, akan dilaksanakan pembaptisan kudus bagi 2 orang anak dari 2 keluarga. Pertama, Benjamin Arthur Pardede, putra dari keluarga Amang Roy Marsini Pardede, Inang Henriette Nuarni Sari Boru Lumbantoruan dari Banjar, Pasar Jumat, Lebak Bulus. Yang kedua, Roberta Serena Pakpahan, putri dari keluarga Patar Halomoan Pakpahan, Inang Oktriana Veronica Boru Manulang dari Banjar Jurangmangu, Pondok Aren. Warta ketiga, gerakan Rp5.000, perempuan AKBP. Sesuai surat dari distrik nomor 133 garing D8 DKI garing 4 Romawi garing 2022 perihal pengumpulan gerakan Rp5.000 oleh perempuan HKBP bisa ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 123 00 07 953 021 atas nama pengurus PPD HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Dihimbau agar jemaat ikut berpartisipasi. Warta keempat, pertanyaan Banjar atau kebaktian sektor dan sermon kategorial. Pertanyaan Banjar, kebaktian sektor, dan sermon kategorial menjelang Paskah untuk sementara diliburkan dan akan mulai aktif kembali tanggal 17 April 2022 secara tatap muka. Demikian juga dengan latihan kor dan tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan. Warta jemaat kelima, kebaktian Pasion, Jumat Agung, Buah-Buah Ijuk, dan Paskah. Pelaksanaan ibadah Pasion, Jumat Agung, Buah-Buah Ijuk, dan Paskah pertama dan kedua. Ibadah Malam Pasion. Ibadah Malam Pasion pertama akan dilaksanakan Senin 11 April 2022 masuk pukul 19.30 dengan jadwal kor perempuan dari kor perempuan, ama, pemazmur, dan saroha. Malam Pasion kedua akan dilaksanakan Selasa 12 April 2022 masuk pukul 19.30 WIB. Yang berkor adalah kor dari Ina Lydia, Immanuel, PKM, dan NHKBP. Ibadah Jumat Agung. Untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus akan dilaksanakan Jumat 15 April 2022 masuk pukul 7.30 WIB untuk bahasa Batak dan kebaktian kedua masuk pukul 15.30 WIB untuk bahasa Indonesia.
Dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Ibadah buah-buah ijuk akan dilaksanakan Minggu 17 April 2022 masuk pukul 4.30 WIB. Selanjutnya, ibadah Paskah anak sekolah minggu akan dilaksanakan Minggu 17 April 2022 masuk pukul 10 WIB dan dilaksanakan secara tatap muka untuk kelas besar, yaitu dari kelas 4 sampai dengan kelas prasidi. Sedangkan untuk anak-anak kelas kecil TK sampai dengan kelas 3 SD akan dilakukan secara virtual atau melalui Zoom. Warta ke-6, pemilihan pengurus seksi sekolah minggu. Pemilihan pengurus seksi sekolah minggu akan dilaksanakan pada Sermon Parhalado hari Rabu tanggal 13 April 2022 dimulai pukul 20 WIB, bertempat di Gereja KBP Kebayoran Lama. Diundang kepada guru-guru sekolah minggu, pengurus seksi, dan perwakilan dari jemaat yang bersedia di kepengurusan sekolah minggu untuk hadir mengikuti pemilihan pengurus sekolah minggu. Warta ke-7, persembahan ke depan altar. Akan dilaksanakan minggu depan 17 April 2022 dalam Paskah pertama. Setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kegiatan kategorial perempuan HKBP Pusat. Selanjutnya Senin 18 April 2022 akan dilaksanakan dalam kebaktian Paskah kedua. Setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kegiatan diakoni sosial atau Karitas Emergensi HKBP Pusat. Warta ke-8 atau terakhir, ucapan terima kasih. Gereja kita telah menerima sumbangan berupa cam recorder Canon 1 unit, handycam Sony 1 unit, tripod 2 unit, mikrofon 1 unit, memory card 2 unit dari keluarga NN. Kita juga menerima kabel streaming 1 unit dari keluarga NN. Terima kasih kepada jemaat yang telah memberi sumbangan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat bagi kita pada hari Minggu ini. Warta yang tidak kami bacakan dapat dilihat dalam cetakan yang ada pada kita masing-masing. Horas. Tenteramlah jiwaku, Allah Raja semesta, dunia berubah-ubah, tak berubah haliknya. Orang cari perubahan, menyesal sesudahnya, sambil ingin hal yang baru, rindu masa silamnya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas khotbah kita pada hari Minggu ini, Minggu Palmarum, tertulis dalam kitab Mazmur pasal
118 dimulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 29. Mari kita mengikutinya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Keluh kesah hidup karena persoalan, permasalahan, penderitaan, bisa saja oleh karena yang semua persoalan yang dihadapi tersebut hingga berteriak. Itu bisa saja karena pikiran sudah gelap. Pikiran sudah kacau. Mata terbuka. Tetapi yang dilihat sudah gelap. Muncul pertanyaan, apa yang harus diperbuat? Apa yang harus dilakukan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Topik minggu kita dalam Minggu Palmarum hari Minggu ini disebutkan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yang datang kemana? Yang pasti ke hadapan Tuhan. Apakah hanya datang begitu saja? Tidak. Tetapi ada tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas oleh karena keyakinan kepercayaan kepada Tuhan
yang didatangi tersebut ingin menyampaikan, ingin mengutarakan seluruh keluh kesah kehidupan, seluruh persoalan hidup. Sebab sudah diimani dan diyakini hanya Tuhan yang didatangi tersebutlah yang mampu untuk mendengar, berbuat, bertindak, menyelamatkan dari seluruh persoalan permasalahan hidup. Dan itu akan diutarakan di hadapan Tuhan, dialamatkan kepada Tuhan. Inilah juga yang dilakukan oleh pemazmur dalam nats ini. Dia diterima oleh Tuhan yang dia sampaikan didengar Tuhan, dan yang disampaikan, yang didengar Tuhan tersebut adalah permasalahan persoalan hidup. Pahit getirnya kehidupan pemazmur tersebut bukan hanya didengar Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang bertindak melepaskan. Setelah terlebih dahulu melindungi dan memampukan dia menghadapi setiap permasalahan persoalan yang dia alami. Dari ayat yang pertama itu dalam bentuk permohonan, tetapi ayat yang berikut dia sangat bersuka cita, dia bersyukur karena dia diterima oleh Tuhan. Dia mengatakan, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Itulah sahutannya, itulah permohonannya, itulah permintaannya. Dan hingga saat ini juga yang harus permohonan permintaan dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Dan itu dijawab Tuhan. Kapan? Ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Apakah kita berpikir hanya untuk hari ini saja? Ada 7 hari yang diciptakan Tuhan. Dan setiap hari tersebut tidak bisa kita beda-bedakan. Saudaraku ingin membaca firman Tuhan ini untuk besok. Tuhan juga berfirman, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Besoknya lagi, inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Berarti setiap hari. Orang yang mau datang ke hadapan Tuhan, orang yang mau mengadu kepada Tuhan, harinya tidak dibatasi. Bukan hanya hari Minggu saja. Bukan hanya di ibadah saja. Bukan hanya di kebaktian Minggu saja.
Tetapi setiap hari, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dalam setiap perjalanan hidup kita, kita ingin datang ke hadapan Tuhan, mengadu kepada Tuhan. Tuhan akan selalu mengatakan, inilah hari yang kujadikan. Berarti setiap hari itu adalah baik. Setiap hari itu kita penuh dengan persoalan pergumulan hidup. Penuh dengan keluh kesah kita. Tetapi pada saat itu juga ada Tuhan hadir di tengah-tengah kita, bersama dengan kita. Apakah kita mau mengadu? Apakah kita mau datang ke hadapannya? Apakah pintu kebenarannya selalu terbuka untuk kita? Dan itu pasti selalu terbuka. Persoalannya, apakah kita mau datang? Apakah kita mau bermohon? Apakah kita mau masuk? Tuhan tidak pernah menutup pintu kebenarannya. Dia selalu membuka pintu kebenarannya bagi setiap orang yang benar. Datang ke hadapan Tuhan, mengadu kepada Tuhan, Tuhan selalu welcome. Tetapi harus di dalam kebenaran. Sebab yang kita masuki dari pintu kebenaran. Siapakah pintu kebenaran? Yesus Kristus. Sebab tidak ada seorang pun yang mampu masuk mendatangi Allah Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Akulah jalan, kata Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pintu kebenaran. Maka setiap orang yang datang kepadanya harus di dalam kebenaran. Itulah yang dilakukan pemazmur. Dan dia mengadu, berteriak, berseru kepada Allah di dalam kesesakannya, di dalam persoalan yang dia hadapi. Allah mendengar, Allah menjawab, dan Allah bertindak. Muncullah sukacita. Apa sukacita kita? Sesuai dengan nats khotbah ini, dia untuk mengarahkan kita kepada sukacita yang sebenarnya. Sukacita kita adalah yang pertama, pintu kebenaran dibukakan Tuhan buat kita. Pintu kebenaran Tuhan dibukakan untuk kita. Inilah sukacita kita. Apa yang kita katakan tadi, kita bebas siapapun dan tidak ada dibeda-bedakan oleh Tuhan. Tuhan hanya melihat kesungguhan, keseriusan di dalam kebenaran. Dia terima. Itulah
Sehingga dikatakan orang yang datang dalam nama Tuhan akan diberkati. Itulah topik minggu kita. Berarti rugi kalau tidak mau datang. Kalau ditanya kepada kita, siapa kita yang mau diberkati? Kita datang ke gereja, buat apa? Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Bahkan juga dari rumah barangkali hati dan pikiran kita, hati kita jengkel. Kita dalam keadaan marah, mulai berangkat dari rumah hingga di perjalanan. Tapi tiba di gereja, kejengkelan, amarah kita, apapun itu. Kita berhadapan dengan Tuhan, hati kita terus disejukkan. Apa yang akan kita katakan? Terima kasih Tuhan. Karena kita merasakan Tuhan itu menerima, Tuhan itu welcome. Tuhan itu juga sangat bergembira, bersuka cita dengan kehadiran kedatangan kita, mengadu kepada Dia. Pintu kebenarannya terbuka. Inilah sukacita yang pertama. Sukacita yang kedua. Kita jadi berharga. Berharga di mata Tuhan pun berharga di tengah dunia ini. Mungkin atau bisa saja selama ini kita merasa minder. Selama ini kita merasa tidak berharga, tidak punya arti. Itu bisa saja dilatar belakangi berbagai hal, banyak hal. Dalam ayat 22 nats khotbah kita dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Yesus Kristus dihina, Yesus Kristus disingkirkan, dicemooh. Di mata manusia pada saat itu dia tidak berharga. Dia ibarat batu yang hanya dibuang begitu saja. Dulunya dia menyebut anak Allah, ditertawain. Tetapi yang pada akhirnya justru dia diibaratkan batu yang dibuang, justru dialah yang menjadi batu penjuru. Pundasi yang kuat ibarat untuk membangun satu rumah, satu bangunan. Tanpa pundasi, rumah itu akan berbahaya. Bahkan rumah itu akan cepat roboh. Rumah itu akan cepat hancur. Yang berdiam di rumah itu tidak akan merasa nyaman. Akan selalu merasa was-was. Kapanlah rumah ini roboh? Kapanlah rumah ini hancur? Yesus Kristus adalah pundasi batu penjuru hidup kita. Itulah kekuatan hidup orang Kristen. Itu artinya pengikut Kristus
yang menjadikan Kristus menjadi batu penjuru, pundasi hidupnya, bukan berarti tidak akan mengalami persoalan, penderitaan, masalah. Jerih pahitnya hidup ini pasti. Tetapi oleh karena Yesus sudah kita jadikan batu penjuru, pundasi hidup kita, kita akan bersuka cita. Terbukti di mana? Bisa kita baca Roma 5 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Bersukacitalah di dalam penderitaan. Karena kata akhir pengharapan, kita digiring kepada pengharapan. Orang Kristen harus penuh dengan pengharapan. Pengharapan beserta dengan Tuhan. Pengharapan akan dilindungi Tuhan. Pengharapan akan diberkati Tuhan. Semuanya. Dan Tuhan pasti mendengar. Di keberdosaan hidup kita manusia, dunia ini mencemooh kita, mengejek kita, mentertawakan kita. Tetapi dengan kehadiran Yesus Kristus menjadi batu penjuru, pondasi hidup kita, sama dengan mengangkat kita dari lumpur dosa. Itulah yang kita sebut dari yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Dari manusia yang hina menjadi terhormat. Dari yang tidak memiliki apa-apa menjadi memiliki semuanya. Itulah hal yang kedua kita sebut sukacita kita apa? Selain pintu kebenaran dibuka. Yang pada akhirnya yang kedua, kita dijadikan berharga dalam hidup ini. Dan memang benar, sejak penciptaan Allah terhadap dunia ini beserta isinya, ciptaan Allah yang istimewa siapa? Kita manusia. Berarti kita yang paling berharga. Lain soal kalau kita mencari, menentukan hidup kita supaya kita terhina terus. Berada selalu di lumpur dosa, itu adalah pilihan kita. Tetapi itu bukan arahan Tuhan kepada kita. Mengapa? Karena Allah oleh kasih-Nya terhadap dunia ini menghadirkan anaknya untuk menyelamatkan dunia ini. Terutama kita manusia. Di dalam sukacita kita, Tuhan membuka pintu kebenarannya, itu yang pertama. Sukacita kita, yang kedua, kita berharga. Dan di dalam sukacita kita, yang ketiga, kita bersyukur. Dalam ayat 29 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita mengucapkan syukur. Madok mauliate. Amang Inang dan juga kita semua, kalau kita pikir-pikir, kita kaji, sulit untuk mengucap syukur. Sulit untuk mengucapkan terima kasih. Tidak sulit. Itu adalah pekerjaan yang paling gampang. Tetapi itu adalah pekerjaan yang paling sulit bagi orang yang tidak mensyukuri apa adanya dalam hidupnya. Dia akan sulit untuk berterima kasih. Kalau nama rutu itu lona. Sudah dikasih Tuhan satu. Emang hanya ini? Aku kurang.
Temannya juga ngasih, sesamanya ngasih. Dia tidak pernah merasa puas. Orang yang tidak pernah merasa puas dalam hidupnya, kesehariannya, dia akan sulit untuk mengucap syukur. Firman Tuhan mengatakan, jika ada makanan dan minuman, cukuplah. Mencukupkan semuanya, maka kita akan selalu berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Hal inilah yang disampaikan buat kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu Palmarum menggambarkan sukacita kehadiran Tuhan Yesus bersorak-sorai, Hosanna, Hosanna. Kita juga harus mengucapkan itu, Hosanna, terpujilah nama Tuhan, selamat datang, welcome. Karena di dalam Dialah pintu kebenaran dibuka untuk kita. Di dalam Dialah kita berharga. Dan di dalam Dialah kita mengucap syukur. Pada hari ini kita akan melaksanakan baptisan kudus buat anak-anak. Pintu kebenaran Tuhan paling terbuka kepada anak-anak. Ini harus orang tua mengetahuinya. Karena waktu Tuhan Yesus mengajar, anak-anak mau datang mendekat kepada Dia, tapi muridnya melarang. Tuhan menegur, jangan engkau larang anak-anak itu datang kepadaku. Sebab seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Kalau pintu kebenaran Tuhan terbuka untuk anak-anak, apa tugas orang tua? Menghantar, membimbing, mengajari anak-anak tersebut untuk mengenal kebenaran Tuhan. Tuhan menguatkan orang tua dari anak-anak ini untuk membawa, mengarahkan, membimbing, menasihati. Itulah tanggung jawab orang tua supaya anak-anak yang akan dibaptiskan mereka tahu kebenaran Tuhan, sebab mereka akan tertulis dalam buku kerajaan Allah sama dengan baptisan kudus mereka menjadi pewaris kerajaan Allah. Amin, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, dan kami aminkan Tuhan memberkati kami. Kami datang ke hadapan Tuhan dengan keberadaan kami, dengan kekurangan kami, keberdosaan kami. Tapi dengan kebenaran-Mu, itulah karya-Mu yang terbesar buat hidup kami. Kami yang tidak benar, hanya Tuhan yang mampu membenarkan. Kami yang berdosa, hanya Tuhan yang mampu menghapus dosa kami. Dan itu sudah Tuhan lakukan. Terpuji nama-Mu Tuhan, nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan. Pada kebaktian siang hari ini, kebaktian minggu ini, gereja-Mu juga melaksanakan baptisan kudus. Baptisan kudus kepada anak-anak yang dibawa orang tuanya. Terimalah anak-anak ini Tuhan menjadi pewaris kerajaan-Mu. Mampukan juga orang tuanya untuk membesarkan, untuk menasihati, membimbing, mengarahkan anak-anak tersebut. Di dalam firman-Mu mereka mengenal
kebenaran-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Nyonya Nelly Frida Siagian Boru Lumban Tobing, Nyonya KM Hutagalung Rosmelda Boru Simorangkir, Sahat Napitupulu, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, dan juga yang kami tidak mengetahuinya dari jemaat-Mu yang lainnya yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada. Semuanya jemaat-Mu yang sakit tersebut Tuhan, kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya dengan kasih Tuhan menyembuhkan mereka yang mengalami persoalan, banyak masalah di tengah keluarga, pekerjaan, seluruh aktivitas kehidupan jemaat-Mu. Tuhan mampukan, Tuhan sertai mereka, dan Tuhan yang memberikan sukacita kepada mereka dalam setiap persoalan yang mereka hadapi, dengan Tuhan melepaskan mereka dari setiap persoalan tersebut, walaupun harus menghadapi berbagai persoalan lagi, tetapi bersama dengan Tuhan akan hidup di dalam sukacita yang besar. Yang menerima berkat sukacita dari Tuhan, yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, menerima berkat Tuhan menemukan jodoh dari anak-anak pemuda, lahirnya anak, mendapatkan pekerjaan, tambah jabatan dan pangkat, sehat dari penyakit, dan banyak lagi berkat-berkat Tuhan yang diterima jemaat-Mu. Tuntun, berikan hikmat melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya selalu mencukupkan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita mengumpulkan, menyerahkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Juru
Jangan terlepas dariku. Kita akan masuk acara baptisan kudus. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Untuk orang tua yang membawa anak-anak mau dibaptis, silakan berdiri. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Buat orang tua anak-anak yang akan dibaptis, sekarang ikrarkanlah
iman kepercayaan kita. Aku percaya. Silakan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya menghendakinya. Yang kedua, apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Yang ketiga, apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Silakan duduk, dibawa satu-satu orang ke depan. Benjamin Arthur Pardede, saya membaptiskan kau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Roberta Serena Pakpahan, saya membaptiskan kau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka,
Kuatkanlah mereka menjadi anak-anak. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sekaligus kita menutup kebaktian minggu kita. Kita akan puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Kutumbuh di Batang-Mu. Biar ku tumbuh di batang-Mu, ya pokok anggur yang benar, supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Inang dan kita semuanya, sebelum kami menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua, ada sedikit titipan sukacita dari kaum bapak, Aka Ama di Huriatta. Kemarin gotong royong di lingkungan gereja ini dan juga di gereja ini. Dan ternyata Amanginang dan juga remaja Naposo Bulung, pemuda gereja kita, banyak ditemukan di depan kita. Jadi tempat sampah dan diselip-selipkan, ada juga tisu, bungkusnya permen. Kalau bisa Amanginang itu kita bersihkan, kita pegang saja. Tempat sampah di depan tersedia, kita buang saja di tempat sampah yang di luar, supaya gereja kita dan juga tempat duduk kita yang di depan kita itu ada box. Kalau sempat kita bikin di sana tempat sampah, sekarang kita ambil baru kita buang keluar. Demikian supaya gereja kita bersih Amanginangnya. Dan ini juga satu hari Punguan Ama di Huriatta bergotong royong pembersihan di sini kemarin. Jadi kita juga mengucap syukur kepada kaum bapak, kaum ama gereja kita bisa membersihkannya, dan marilah kita saling kerjasama untuk memeliharanya. Demikian. Untuk Amang Inang semua, saudara-saudara kami yang dikasihi Yesus Kristus, kita sudah selesaikan persekutuan kebaktian minggu kita pada siang hari ini. Kami dari pendeta dan juga Perhaladu Sintua dan calon Sintua, organis, song leader, dan juga tim multimedia yang melayani kebaktian minggu siang kita, menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu, salam kasih, salam sehat untuk kita semua. Horas, pulanglah dengan sukacita.